Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan video terbaru dari channel Taufik Adiatma. Dan pilihan selanjutnya untuk tempat penyimpanan dari dana darurat adalah tabungan berjangka. Mungkin teman-teman pernah mendengar dari tabungan berjangka ini bahwa tabungan berjangka itu adalah suatu produk yang dibuat oleh bank dengan tujuan untuk menyimpan dana dari nasabah atau uang dari nasabah itu dalam jangka waktu tertentu dengan setoran rutin setiap bulannya dalam jumlah tertentu. Misalnya saja kita membuka tabungan berjangka itu dengan setoran setiap bulannya sekitar 200 atau 300 ribu atau 500 ribu. Jadi setiap bulan nanti dari tabungan utama kita nanti akan ditarik 500 ribu ke dalam tabungan berjangka. Dan kita juga memiliki perjanjian di awal untuk waktu dari penyimpanan tabungan berjangka tersebut. Jadi sebelum waktu yang sudah kita tentukan itu tercapai, uang atau dana yang ada di dalam tabungan tersebut tidak akan bisa kita ambil. Contohnya saja misalnya kita membuat perjanjian untuk tabungan berjangka itu selama 3 bulan, 6 bulan, atau 10 bulan, atau 1 tahun. Jadi dalam setiap bulan nanti kita akan ditarik uang kita secara otomatis misalnya 500 ribu sampai waktu 1 tahun. Nah, biasanya ada keuntungan-keuntungan lain yang ditawarkan dari tabungan berjangka ini dibanding dengan tabungan biasa. Yang pertama biasanya adalah keuntungannya yang lebih tinggi untuk bunganya dibanding tabungan biasa. Dimana kalau tabungan biasa untuk bunganya atau bagi hasilnya itu per tahunnya biasanya hanya sekitar 0,5 sampai paling tinggi mungkin sekitar 2%, tergantung dari produk banknya. Sedangkan untuk tabungan berjangka itu bisa lebih tinggi, bisa di antara 3 sampai 4% per tahunnya dari bunga yang ditawarkan. Selain itu, dana yang tersimpan juga terjamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan, di mana yang saya sudah jelaskan di awal, LPS akan menjamin simpanan kita apabila nilai dari tabungan atau uang yang kita simpan itu adalah di bawah dari 2 miliar. Kemudian juga keuntungan yang lain adalah setorannya praktis. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk setoran ke bank. Selain itu juga membuat kita lebih disiplin sehingga kita di awal bulan pada saat terima gaji seperti itu uangnya akan langsung masuk ke tabungan berjangka. Jadi kita lebih praktis dan kemungkinan untuk uang tersebut terambil juga jadi lebih kecil. Serta ada keuntungan lain dari tabungan berjangka itu antara lain misalnya ada ditambah dengan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan yang biasanya fungsinya untuk menarik minat dari nasabah. Nah, kemudian pilihan yang lain ada juga emas. Emas ini lebih utamanya ke emas batangan. Dimana sama-sama kita tahu bahwa emas itu sebenarnya sudah digunakan dari dulu-dulu sebagai alat investasi ataupun juga alat untuk menjaga uang kita. Dimana keuntungan dari emas itu yang pertama adalah nilai uang akan terjaga, dimana uang yang kita simpan 1 juta sekarang tentunya tidak akan sama dengan 1 juta di 5 tahun yang akan datang. Tetapi jika kita simpan dalam bentuk emas, 1 gram emas yang kita simpan sekarang akan tetap sama 1 gram dengan waktu 5 tahun ke depan. Tidak akan berkurang seperti itu. Dan bisa saja nilai emas tersebut juga akan naik, di mana pada pertumbuhan emas itu sendiri memang pelan tetapi bisa naik mungkin sekitar 2-3% per tahunnya, bahkan lebih. Di tahun 2020 ini sendiri pada saat bulan Maret itu lonjakan dari nilai emas juga meningkat tajam, di mana harga per gramnya awalnya di bulan Februari sekitar 700 ribu, di bulan Maret tiba-tiba naik menjadi 900 ribu per gramnya. Nah, untuk pembahasan emas nanti kita akan bahas lebih detailnya lagi di pilihan investasi yang akan saya buat di video selanjutnya. Kemudian juga dari emas tersebut tidak akan terganggu inflasi karena nilai dari emas tersebut akan tetap sama serta kita mempunyai fisik atau bentuk dari emas tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah deposito. Deposito ini sendiri merupakan salah satu produk bank juga yang dikeluarkan bank untuk menyimpan dana nasabah juga dalam waktu tertentu. Tetapi apa bedanya antara deposito dengan tabungan berjangka? Jika deposito ini
Untuk angsuran awalnya akan lebih besar dibanding dengan tabungan berjangka, di mana biasanya ada batasan tertentu atau batasan minimal yang dikeluarkan oleh bank jika kita ingin menggunakan produk deposito ini. Misalnya saja setorannya minimal harus 1 juta dan tempo waktu tenor atau tenor penyimpanannya juga hampir sama dengan tabungan berjangka, yakni 3, 6, 9 sampai dengan 12 bulan atau sampai 2 tahun tergantung pilihan kita. Tetapi untuk keuntungannya agak lebih tinggi dibanding dengan tabungan berjangka, yakni untuk keuntungan bunga dari deposito itu ada sekitar 5-6% per tahunnya dan tetap terjamin oleh LPS, di mana setiap produk-produk dari bank jika sifatnya bukan investasi itu akan dijamin oleh LPS. Nah, selanjutnya ada pilihannya untuk reksadana pasar uang. Reksadana ini sendiri mungkin juga baru atau kurang familiar teman-teman dengarkan, tapi mungkin di tahun 2020 ini sudah mulai banyak orang yang mengeluarkan pendapat atau menginformasikan masalah reksadana ini. Jadi reksadana itu adalah merupakan salah satu produk investasi. Jadi perbedaannya antara tabungan dengan investasi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Untuk reksadana adalah suatu produk investasi yang biasanya dikelola oleh manajer investasi yang tujuannya adalah mengumpulkan dari dana investor yang akan dikelola oleh manajer investasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, untuk skema dari reksadana itu teman-teman bisa lihat seperti gambar berikut, di mana investor atau kita itu melakukan penyertaan uang atau mengikutkan uang yang akan kita investasikan ke produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi, di mana uang yang kita berikan atau kita angsurkan kepada manajer investasi nanti akan dikelola dalam bentuk-bentuk investasi yang sifatnya kalau misalnya kita beli sendiri itu perlu modal besar, seperti misalnya saham, obligasi atau pasar uang. Nah, yang lebih aman bagi pemula adalah ke pasar uang, di mana pasar uang ini investasinya adalah instrumennya seperti deposito, kemudian juga obligasi atau surat utang negara, tetapi biasanya untuk pasar uang lebih banyaknya ke arah deposito karena lebih aman dan terjamin oleh LPS tadi dibanding untuk obligasi ataupun saham. Nanti kita akan jelaskan lebih lengkapnya lagi di produk investasi yang nanti akan saya buat videonya. Nah, untuk pengelolaan dari reksadana ini sudah diatur oleh manajer investasi, jadi kita tidak perlu bingung, tidak perlu repot untuk melihat atau mengelola dari produk tersebut karena kita sudah menyerahkan kelolaan produk tersebut ke manajer investasi. Tetapi jangan lupa tetap harus belajar karena ini adalah produk investasi, berbeda dengan tabungan. Jika produk investasi ada beberapa kekurangannya yang akan saya jelaskan di part berikutnya. Kemudian untuk pencairan dari reksadana ini juga lebih mudah karena pencairannya itu cepat, hanya dalam waktu 1-2 hari, serta aksesnya juga mudah. Di zaman sekarang ini, zaman teknologi ini, untuk pembukaan reksadana itu sendiri sudah bisa dilakukan secara online. Kita tinggal duduk di rumah saja, kemudian menyerahkan setoran uang tersebut bisa melalui beberapa produk atau beberapa aplikasi online yang sudah diawasi oleh OJK, seperti misalnya Bareksa ataupun Bibit, atau juga melalui manajemen sekuritas. Nanti kita akan jelaskan. Nah, kemudian saran saya adalah dari pemilihan tempat penyimpanan dana darurat ini, jika teman-teman yang muslim, saran saya adalah pilih yang syariah. Semua produk-produk ini ada produk syariahnya, terutama emas. Emas itu adalah merupakan salah satu harta yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk disimpan sebagai bentuk harta kita. Nah, setelah kita lihat keuntungan-keuntungan dari tempat penyimpanan dana darurat ini, kita akan lihat yang selanjutnya mengenai kekurangannya. Apa saja kekurangan dari setiap pilihan untuk tempat penyimpanan dana darurat? Yang pertama, untuk tabungan biasa itu kekurangannya adalah pertumbuhannya di bawah inflasi. Jadi nilai uang kita itu tidak akan mengalahkan dari inflasi. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya pertumbuhan atau bagi hasilnya tadi sesuai dengan inflasi, misalnya saja pada tahun 2011 ini harga satu buah Indomie itu adalah 1.500 misalnya, tetapi di tahun selanjutnya nilainya menjadi 1.000
1.750 misalnya, ada pertambahan 5%, sekitar 5% dari nilai harga awal. Itu adalah inflasi. 5% tersebut ada inflasi. Jadi kalau kita menyimpan di tabungan biasa, kita menyimpan uang 1.500 di tahun ini, sedangkan bunganya hanya sekitar misalnya 0,5%. Jadi pertambahannya hanya sekitar Rp50 saja misalnya. Jadi uang kita di tahun selanjutnya adalah 1.550. Tentunya uang kita yang sekarang tidak akan bisa membeli Indomie yang sama di tahun selanjutnya. Itu yang dinamakan produk yang tidak bisa mengalahkan dari inflasi. Dan juga kemungkinan yang kedua adalah nilai uang berkurang. Kenapa berkurang? Yang pertama, tabungan tersebut, tabungan biasa, itu ada mempunyai beberapa biaya-biaya. Yang pertama adalah biaya administrasi bulanan, yang kedua adalah adanya biaya kartu atau biaya ATM, dan ketiga ada pajak. Nah, apabila uang kita tersebut misalnya saja dari pajaknya adalah sekitar 15.000, sedangkan uang kita tadi adalah sekitar 150.000. Nah, untuk bunganya hanya sekitar 1%, jadi sekitar 1.500. Tentunya uang kita akan berkurang karena nilai untuk administrasi saja sudah 15.000, sedangkan bunga yang kita dapatkan hanya 1.500. Tidak akan membuat impas atau malah itu akan mengurangi dari nilai uang kita yang kita simpan tadi, dikarenakan nilai dari bunga yang dihasilkan itu tidak setara dengan biaya administrasi yang dikeluarkan untuk tabungan tersebut. Nah, yang kedua untuk tabungan berjangka, kekurangannya apa? Yang pertama adalah hanya bisa diambil setelah ada jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kita tadi. Misalnya tabungan berjangka bisa kita ambil setelah waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau waktu-waktu yang lain sudah kita tentukan. Nah, apabila kita mengambil sebelum waktunya itu, ada denda yang bisa membuat nilai uang kita tadi malah jadinya berkurang. Dan untuk dari tabungan berjangka itu sendiri, nilai pertambahannya itu setara inflasi. Misalnya inflasi tadi di Indonesia catatannya melalui BPS itu sekitar 4-5% per tahunnya. Sedangkan nilai bunga atau bagi hasil dari tabungan berjangka tadi juga 4-5%. Itu juga belum dikurangi dari biaya administrasi atau biaya-biaya yang lain. Tentunya nilai uang kita tidak akan terlalu signifikan berubahnya. Nah, selain itu juga apabila kita perlu dana darurat yang sifatnya harus dibayar sekarang, tentunya kesulitan untuk tabungan berjangka ini dikarenakan kita harus menunggu waktu yang sudah kita tentukan di awal agar dana tabungan berjangka tersebut bisa dicairkan. Kemudian pilihan selanjutnya adalah emas batangan. Kekurangan emas batangan itu apa? Ada spreading harga atau ada beda harga antara harga waktu kita membeli emas tersebut dengan harga kita akan menjual emas tersebut. Beda harganya itu juga rentangnya lumayan jauh. Misalnya harga pada saat kita membeli emas tersebut dari tempat penjual emas misalnya harganya adalah 900.000. Tetapi harga jualnya nanti pada saat itu juga, hari itu juga adalah 850.000. Ada beda harga 50.000. Itu adalah spreading harga, dan tentunya itu bisa mengurangi dari nilai investasi kita. Makanya untuk emas batangan tidak disarankan apabila disimpan untuk yang sifatnya jangka pendek, tetapi yang jangka panjang. Kemudian juga penjualan dari emas batangan itu ada tempat-tempat tertentu. Misalnya saja toko emas, Pegadaian atau Antam. Jadi kita tidak bisa langsung menjadikan uang cash seperti itu, tapi harus ada tempat tertentu untuk menukarkan emas tersebut menjadi uang. Kemudian juga ada resiko kehilangan, karena penyimpanan emas tersebut bentuknya kan fisik. Nah, bisa saja tercecer ataupun juga dicuri ataupun juga jatuh atau hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan emas tersebut hilang. Yang kedua, jika kita misalnya memilih tempat penyimpanan di bank seperti misalnya ada safe deposit box, itu juga harus ada biaya tambahan. Misalnya saja setahun harus membayar sekitar 200.000. Tentunya juga ada beda nilai investasi atau beda nilai uang yang berubah dari pilihan untuk emas batangan tersebut, di mana kita harus menambah dari biaya penyimpanan. Kemudian pilihan selanjutnya adalah deposito. Untuk deposito sendiri juga hampir sama dengan tabungan berjangka, di mana kekurangannya itu adalah hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu yang sudah kita janjikan di awal, dan juga ada resiko denda atau penalti apabila kita mengambil
uang tersebut di luar dari waktu perjanjian. Nah, yang terakhir adalah untuk reksadana pasar uang. Kekurangannya adalah yang pertama, kita harus perlu untuk belajar dan mengenali dari instrumen investasi yang kita pilih tersebut. Karena apabila kita tidak belajar dan tidak paham dengan alat instrumen investasi yang kita ambil, itu akan berakibat resiko uangnya menjadi berkurang atau uang tersebut malah hilang. Karena misalnya yang pertama salah pilih manajemen investasi, kemudian salah memilih tempat. Nanti kita akan bahas di investasi lebih lanjutnya lagi. Kemudian yang terakhir adalah tidak dijamin oleh LPS. Seperti yang saya bilang bahwa untuk produk investasi bukan merupakan produk yang bisa dijamin oleh LPS. Jadi resikonya adalah uang tersebut bisa hilang. Nah, setelah teman-teman bisa memilih tempat dari dana darurat tadi, yang teman-teman lakukan sekarang adalah saran saya untuk mengembangkan dari dana darurat tersebut. Apabila terkumpul, saran saya bisa membagi menjadi 2 tempat penyimpanan agar dana darurat itu bisa juga dijadikan sebagai alat investasi sehingga jumlahnya tidak akan tetap sama. Misalnya kita menyimpannya 30 juta. Apabila kita menyimpan di tabungan biasa saja, nilainya malah akan tetap 30 juta saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Dikarenakan apa? Karena adanya yang pertama tadi biaya administrasi serta bunga yang tidak terlalu tinggi. Tetapi kalau kita membagi dana darurat menjadi 2 tempat, itu yang pertama akan meminimalkan resiko dari kehilangan uang tersebut atau resiko-resiko kerugian yang lain, serta juga memiliki keuntungan untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Saran saya bisa membagi dari dana darurat tersebut menjadi formasinya 50-50 atau 60-40 atau variasi lain tergantung yang teman-teman inginkan. Misalnya saja teman-teman merasa bahwa keperluan uang cash saya untuk dana darurat ini perlu segera. Bisa saja disimpan 70% di tabungan biasa ataupun misalnya juga di reksadana pasar uang atau di emas batangan dan sisanya nanti di deposito. Itu tergantung dari variasi teman-teman sendiri sesudah teman-teman bisa memahami setiap tempat atau alat yang teman-teman gunakan untuk menyimpan dana darurat tadi. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai pilihan-pilihan dari produk investasi yang aman bagi teman-teman. Utamanya adalah nanti yang akan saya bahas mengenai emas. Semoga ini bisa membuka mindset teman-teman mengenai bagaimana cara berinvestasi yang baik, berinvestasi yang aman, menambah ilmu juga bagi teman-teman sehingga bisa memberikan wawasan lebih bagi teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tetap subscribe di channel saya ini karena untuk video-video selanjutnya akan saya upload secara rutin setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk komen apabila teman-teman ingin mendapatkan informasi-informasi apa yang lain yang